Baik, teman-teman sekalian, dikarenakan semua sudah cukup lengkap dan juga mohon izin selamat datang Pak Ketua SMKG, Pak Idan Sukamta, di dalam acara sosialisasi ini. Terima kasih banyak Pak atas hadirannya. Mohon izin, mungkin kita bisa memulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sosialisasi SIMAS dan juga ujian akhir semester menggunakan sistem daring. Baik, mari kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Jadi hari ini ada dua tema yang akan kami sosialisasikan ke teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah nanti akan ada penjelasan terkait dengan ujian akhir semester menggunakan sistem daring, dan selanjutnya kami akan menjelaskan juga terkait dengan sistem akademik di STMKG, yakni sistem SIMAS. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi pada pagi hari ini akan dibuka oleh Pak Ketua. Kepada Pak Ketua kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita bisa kumpul dengan kondisi yang sangat sehat, tetap semangat. Pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan SIMAS. Kita nyebutnya SIMAS. Itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Akademik STMKG. Nah, ini kita akan mulai menerapkan sistem informasi akademik ini mulai semester ini karena sudah dibentuk tim yang akan mengembangkan SIMAS ini. Nanti ke depannya SIMAS ini akan kita transformasikan menjadi sistem informasi STMKG saja, jadi nggak ada akademiknya. Kenapa sekarang ada nama akademiknya? Karena untuk saat ini sistem ini hanya mengakomodir khusus akademik saja dulu. Nanti ke depannya itu melingkupi semua. Kemungkinan juga nanti pada saat kegiatan e-learning pun kita akan menggunakan sistem informasi STMKG ini. Nah, untuk pendahuluan memang kita akan menggunakan sistem akademik dulu. Nah, ini akan terus kita kembangkan dan ke depannya semua sistem yang menyangkut sistem yang ada di STMKG termasuk juga nanti dengan BMKG kita akan hubungkan sehingga teman-teman atau adik-adik taruna semua pada saat nanti lulus kemudian ada pengangkatan sebagai CPNS, itu tidak perlu lagi datanya harus diinput secara manual. Jadi bisa otomatis dari BMKG ke STMKG atau sebaliknya STMKG mengirimkannya ke BMKG. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan segera sehingga tidak ribet lagi nantinya, apalagi pada saat masa pandemi COVID seperti ini, semuanya itu harus kita lakukan secara digital. Karena dari semua sektor hampir terkena efek dari pandemi COVID, hanya satu yang tidak kena, yaitu sektor digital. Jadi digital itu tetap bertahan, termasuk kita melaksanakan perkuliahan pun secara digital. Cuman yang repot adalah biaya paket
datanya atau kuotanya jebol. Jadi seperti itu. Tapi ya memang seperti itu. Kita akan mencoba selalu mengembangkan sistem yang ada di STMKG sehingga mempermudah semua yang selama ini birokrasinya cukup panjang, berbelit-belit, sulit juga mencari orangnya di mana. Nah, dengan sistem ini kita berada di mana saja bisa mengakses dengan mudah, bisa tahu informasinya. Dan kedepannya juga kita akan kembangkan, orang tua kalian pun bisa melihat perkembangan adik-adik semua ini, bagaimana sistem yang ada atau bagaimana perkembangan perkuliahannya, berapa IP-nya, IPK-nya berapa, kena akes apa tidak, berprestasi apa tidak, itu nanti akan bisa dilihat sama orang tua kalian. Jadi nanti ke depannya kalian tuh nggak bisa nutup-nutupin lagi. Jadi orang tua kalian udah punya passwordnya, bisa membuka, bisa melihat. Nah, kalaupun nanti ke depannya ada prestasi, ya kita juga akan membuat SKPI namanya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu juga akan terikot prestasi-prestasi kalian yang selama ini cuman tahu kalian sendiri yang berprestasi, kemudian kegiatannya apa saja dengan berjejernya PIN yang ada di badan kalian. Orang lain tidak bisa tahu itu PIN apaan gitu, termasuk saya pun nggak tahu itu PIN apaan, semakin banyak. Nah, itu prestasinya katanya semakin banyak, tapi nanti juga ada recordnya. Ya mudah-mudahan itu juga nanti jadi pertimbangan untuk adik-adik kalau ditempatkan di suatu UPT di BMKG. Jadi seperti itu. Nah, ini pada acara hari ini saya berharap adik-adik dengan serius mendengarkan atau memperhatikan maupun mempraktekannya, karena nanti ke depannya adik-adik sendiri secara mandiri akan bisa mengakses, menginput maupun lain-lainnya yang ada di SIMAS nanti. Nah, sehingga ini merupakan suatu awal yang bagus. Nanti juga adik-adik harus bisa menularkan kepada teman-temannya yang hari ini mungkin tidak bisa gabung, karena ini tadi informasi dari Pak Fadlan bahwa ini perwakilan. Harapannya memang semua taruna-taruni itu bisa mengakses secara mandiri. Jadi tidak perlu harus datang ke kampus untuk melihat atau mencari dosennya, muter-muter kemana-mana. Nah, ini juga nanti bisa tahu, termasuk nilai juga. Karena lewat sistem ini pun baik taruna maupun dosen itu nanti ada sanksinya kalau memang terlambat. Gitu. Kalau ada taruna terlambat, ada sanksi, dosen juga terlambat menyampaikan nilai lewat sistem ini juga kena sanksinya, jelas tidak bisa mengakses, dosennya pun nggak bisa mengakses, ya nanti keblok. Jadi seperti itu semuanya itu ada limit waktunya, jadi tidak sembarangan, ya seperti itu. Nah, dengan sistem ini kita berharap nanti kinerja STMKG semakin bagus, kemudian kompatibel, akuntabel, kemudian juga tidak ada yang merasa personelnya itu merasa dibutuhkan. Nah, itu karena selama ini kok nyari si A susah banget gitu, karena merasa dia dibutuhkan. Kalau sekarang ada sistem kayak gini, dengan mudah kita lihat saja gitu ya. Ya, termasuk juga mungkin sistem evaluasi dosen juga wajib di sini. Jadi kalau adik-adik tidak bisa belum memberikan evaluasi terhadap dosennya, ya adik-adik taruna tidak bisa melihat nilainya nantinya. Jadi seperti itu. Nah, itu juga udah sangat transparan, tidak ada intervensi, ya silahkan saja, bebas gitu ya. Tapi bebas dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di STMKG. Ya. Itu pendahuluan dari saya, mudah-mudahan adik-adik selalu sehat,
jaga kondisi dalam masa pandemi ini, kemudian jangan juga keluyuran, apalagi keluyuran malam-malam. Tetap di rumah, stay at home, ya. Kemudian belajar yang giat, walaupun dari rumah, tetap ikuti anjuran pemerintah. Ya, mudah-mudahan kita bisa segera nanti berkumpul kembali di kampus. Semua orang pasti akan merasa jenuh, termasuk saya juga jenuh sebenarnya, tetapi ya itu harus dijalankan. Karena dengan kita disiplin, harapan dari kita semua bahwa pandemi COVID ini segera berakhir itu bisa terwujud. Tapi kalau tidak disiplin, susah. Kita lihat kalau nonton di TV, masyarakatnya banyak tidak disiplin, nah itu akan kelihatan nanti tingkat pandeminya itu akan semakin naik gitu ya. Harapannya kan sebenarnya menurun, kemudian berakhir. Jadi seperti itu. Nah, ini kita di SMKG, saya anjurkan untuk seluruh keluarga besar SMKG disiplin, ikutin aturan. Kalaupun nanti ke kampus juga ada kewajiban harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, tidak boleh salaman. Jadi seperti itu. Nah, itu sudah diterapkan di SMKG juga. Nah, sekarang juga kita akan coba menerapkan bagaimana sistem ujian akhir semester ini. Nah, nanti juga para pembina juga akan memberikan sosialisasi itu, sehingga nanti adik-adik bisa melaksanakan UAS itu dengan lancar. Nah, kita juga sudah bersurat ke UPT, ke seluruh UPT yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya adik-adik terkendala dengan perangkat maupun jaringan, silahkan datang saja ke UPT, sampaikan bahwa adik-adik ini taruna SMKG, nanti akan difasilitasi untuk perangkat maupun internetnya. Itu difasilitasi dalam artian dipinjamkan selama UAS. Tidak boleh bawa pulang. Jadi itu aksesnya di kantor. Jadi seperti itu. Jadi sudah banyak UPT yang merespon surat tersebut, menyampaikan langsung kepada saya, siap mendukung, siap membantu, sehingga adik-adik taruna nanti kalau datang ke UPT, harapannya sih sebelum UAS lah datang ke UPT, memperkenalkan diri, izin dulu, baru nanti kan pasti akan disiapkan, oh ini nanti pakai perangkat yang mana gitu, terus jaringan wifi-nya yang mana, jadi seperti itu. Saya kira itu dari saya. Selamat mengikuti sosialisasi SIMAS dan UAS, yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua SMKG, Bapak Inyoman Sukamta, yang sudah memberikan semangat di pagi hari ini dan juga penjelasan terkait dengan sosialisasi terkait SIMAS dan juga UAS daring. Jadi harapannya semoga semangat yang diberikan oleh Pak Ketua bisa tertular dengan baik dan juga teman-teman bisa mendapatkan atau bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan dengan maksimal, insya Allah. Baik, mohon izin Ketua, selanjutnya untuk kegiatan pada... ya. Oh, siap Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, siap Pak, terima kasih banyak. Ya, lanjut aja dulu, nanti pas saya 8:30 saya pamit karena mau rapat dengan yang lain. Siap Pak. Ya. Jadi terkait dengan kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian akhir semester secara daring. Jadi di sini sudah ada Pak Zikrullah Akbar. Insya Allah beliau akan menyampaikan terkait dengan mekanisme ujian akhir semester secara daring. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Zikrullah Akbar, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Badlan. Suara saya terdengar ya? Siap, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Sebentar Pak Akbar, mau ini dulu sedikit mohon izin. Adik-adik, silakan Bapak. Ini sekarang sebagai Puket 3 ya. Jadi beliau ini adalah sekarang pembantu ketua.
bidang ketarunaan dan kerjasama. Nah, ini beliau sekarang sudah punya posisi, punya kewenangan. Nah, ini nanti langsung beliau yang akan berbicara dengan. Kemudian Pak Adnan ini sekarang sebagai sekretaris unit Satuan Penjaminan Mutu. Nah, ini beliau ini. Nah, ketua unitnya sekarang adalah Pak Reli Margiono. Nah, ini di SPM ini tandem dua anak muda yang sangat berbakat, sangat luar biasa. Nah, harapannya nanti ke depannya itu STMKG semakin lari. Ya, saya kira itu. Silakan Pak Akbar, tadi nggak sempat menyapa, dan Pak Fadlan, silakan lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik Bapak, terima kasih. Saya masih melaksanakan tugas di tempat lama, menyelesaikan tugas dulu Pak. Membantu Pak Fadlan. Oke, baik, terima kasih Bapak atas arahan, semangat, dan motivasinya pada rekan-rekan taruna sekalian untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Termasuk sudah dibantu juga tadi adik-adik bisa mendengarkan atau rekan-rekan bisa mendengarkan bahwa pimpinan sudah bersurat kepada UPT BMKG terdekat sehingga kalian bisa melaksanakan melaksanakan ujian di UPT terdekat. Namun demikian perlu diingat, ya jangan datang tahu ujuk-ujuk tiba-tiba langsung nongol. Nah, kalian melaporkan diri terlebih dahulu, memperkenalkan diri seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah, itu menjadi opsi ketika memang ada kendala dengan jaringan di tempat Anda. Baik, mohon izin kami menyampaikan paparan terkait teknis pelaksanaan UAS seperti apa, gambarannya seperti apa, dan mungkin yang sudah tersampaikan kepada rekan-rekan taruna sekalian adalah kelas virtual ya, teman-teman sekalian sudah diminta untuk bergabung melalui prodinya. Nah, nanti akan kita bahas juga terkait teknis-teknis lainnya. Setelah paparan persiapan UAS nanti, Pak Fadlan akan menyampaikan yang disebut Pak Ketua tadi tentang sistem informasi akademik STMKG. Nah, yang menjadi penting sebelum kalian melaksanakan UAS, ini untuk pertama kalinya adalah kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi dosen yang sudah berjalan pada setiap semesternya. Sekarang kita pindahkan melalui SIMAS, agar kita sudah mulai terbiasa menggunakan sistem informasi akademik. Betul yang disampaikan Pak Ketua tadi, nanti kalian bisa melihat nilai langsung di SIMAS ya. Bagaimana teknisnya nanti akan disampaikan di sesi berikutnya oleh Pak Fadlan. Tapi syaratnya harus mengisi evaluasi dosen terlebih dahulu. Baik, kami akan menyampaikan paparan. Nah, di PC kami sedang lag, mohon maaf, ditunggu atau kami Pak Akbar, Pak Fadlan, dan adik-adik, izin saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas perhatiannya Pak. Silakan lanjut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama, makasih.
Oke, teman-teman sekalian, ini ada sedikit kendala dengan Pak Akbar karena komputernya tiba-tiba not responding ya, RAM-nya besar, memori yang dibutuhkan. Sedang lagi ada proses perbaikan. Insyaallah setelah ini akan dicoba disesuaikan terkait dengan sosialisasi UAS daring, gitu ya. Nah, mungkin ya kedepannya nanti terkait dengan UAS daring ini, ya harapannya tidak mempersulit teman-teman, gitu ya. Nah, jadi kami mencoba untuk mencari kemudahan agar teman-teman dapat melaksanakan UAS secara maksimal, seperti biasanya, gitu ya. Biasanya. Tapi intinya tadi Pak Ketua sudah memberikan arahan, gitu ya. Jadi kami mencoba untuk memberikan kemudahan buat teman-teman sehingga ketika teman-teman merasa kesusahan di rumah, maka bagi rumahnya yang memiliki jarak terdekat dengan stasiun, maka dipersilakan untuk ke stasiun BMKG. Ya. Oke, ini Pak Akbar sudah bisa ya. Kembali saya serahkan ke Pak Akbar. Maaf, saya kembali lagi. Siapa? Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat semua, dalam keadaan yang baik, segar, tidak ada tekanan batin mau UAS ya. Nah, baik, kami akan sampaikan gambaran teknis dari apa yang disebut dengan UAS jarak jauh. Ya, kita akan coba bahas secara bertahap, secara umum. Gambaran umumnya akan bentuk seperti ini. Waduh, kepotong. Soal ujian akan disampaikan kepada taruna di kelas virtual melalui media Google Classroom. Nah, teman-teman sekalian kan sudah itu ya bergabung di kelas virtual yang sudah dibagikan. Nah, tolong dipastikan kepada seluruh janton rekan-rekannya menggunakan alamat email yang official stmkg.ac.id. Jika ada kendala, dipersilakan menggunakan alamat lain, tetapi tolong didaftarkan dan jangan menggunakan nama alay. Karena kemarin saya temukan di meteorologi, saya mendapat laporan ada email alay menggunakan, kalau di Jawa itu kalau yang belajar pepak bahasa Jawa itu ada nama, pakai nama anak kelelawar. Saya nggak mau mengucapkan di sini karena termasuk bahasa kasar. Nah, itu kan juga tidak baik. Namanya depannya baik, nama Arab belakangnya pakai nama anak kelelawar itu kan kurang pantas lah. Nah, di sini juga mendidik kalian juga yang tadi disampaikan Pak Adlan, bahwa sebisa mungkin ketika ada kegiatan resmi STMKG Anda sudah diberikan fasilitas email stmkg.ac.id, gunakanlah dengan baik. Nah, tatkala atau ketika memang tidak bisa diakses, ya tolong dilaporkan sembari menunggu perbaikan. Kalian gunakan alamat email yang official, ya, agar nanti di dunia kerja Anda terbiasa menggunakan alamat email yang baik. Oke. Di Google Classroom ini nanti selain Anda bergabung, soal ujian di situ akan disampaikan dan Anda mengumpulkan hasil ujiannya di Google Classroom juga. Nah, hasil ujian ini nanti disampaikan di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh dosen, sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Nah, pengawasan ujian dilakukan oleh pengawas di ruang ujian melalui media Google Meet. Nah, ini kita sedang uji coba sekaligus di PC yang ada di kampus. Nah, nanti kita cek apakah sudah berjalan dengan baik. Kami akan melakukan evaluasi selanjutnya. Oke, saya kira itu untuk gambaran umumnya. Nah, gambarannya begini, kalau manual biasanya Anda kelas untuk menerima soal ujian, karena soal ujiannya ada di Google Classroom, Anda tinggal dulu, kemudian nanti setelah selesai dengan batas waktu yang ditentukan Anda unggah. Nah,
terkait dengan mengawasinya, nanti panitia atau Bapak Ibu pengawas yang ditugaskan akan mengawasi perjalanan ujiannya melalui media pertemuan ini, seperti ini, Google Meet. Jadi nanti kalian harus video nyala, posisi on, agar terlihat aktivitas Anda sedang mengerjakan ujian dalam bentuk apa, nanti Anda akan monitor dengan baik. Nah, ini kemarin terkait dengan penggunaan alamat email yang sudah kami sebar, mohon dapat diisi dengan baik, karena ini terkait dengan keamanan kalian dan menghindari juga penyusup masuk. Makanya kita dorong dengan alamat email official yang memang sudah disiapkan oleh kampus. Kalau terpaksa tidak bisa, ya Anda menggunakan tadi, tapi didaftarkan di sini. Saya yakin data ini, alamat ini sudah disampaikan kepada kalian. Tolong bisa diikuti dengan baik agar kalian juga tidak dirugikan dan sampai nanti identitas kalian pada saat mengumpulkan ujian tidak diterima. Ini siapa nih pakai ini aneh kan nggak jelas. Nah, itu kan sayang juga, kalian sudah capek-capek, udah pusing-pusing, ternyata nilai hasil ujian Anda tidak diakui. Nah, ini untuk kebaikan utama ya, tolong namanya. Nah, ini tadi yang terkait kelas virtual. Kelas virtual sudah dibuat sejumlah taruna sebanyak 36 ya, dari 14, biologi 6, fisika 5, dan instrumen 13. Nah, nanti secara bertahap akan dilakukan sosialisasi teknis ujian dan tata tertib melalui media kelas virtual. Nah, nanti Anda bisa memonitor di sana apa yang disampaikan oleh kami dari pihak panitia untuk pelaksanaan teknisnya. Kemudian jadwal ujian juga nanti akan disampaikan. Setahu saya sudah diumumkan tentang jadwal ujiannya. Kemudian untuk ruang ujian juga akan disampaikan di pagi hari. Misalkan begini, ada jadwal ujian nanti jam 11. Nah, Anda setengah jam sebelumnya Anda melihat Google Classroom, nanti di situ akan diberikan tautan oleh panitia di mana Anda akan masuk ruang ujian. Jadi perlu dipahami di sini kelas virtual itu adalah Google Class, sedangkan ruang ujian itu adalah Google Meet. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini untuk pengumpulan hasil ujian. Di sini kan nanti kalian pasti butuh waktu. Misalkan ujian 2 jam nih, jam 8 sampai jam 10. Lalu bagaimana Pak terkait dengan pengumpulannya? Nanti pengumpulan di dalam Google Class bagi yang kemarin UTS yang sudah menggunakan Google Class bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti diberikan waktu di dalam Google Class sesuai dengan batasan waktu yang diberikan oleh dosen. Makanya di sini kalau Anda perhatikan pengumpulan hasil tahunan itu nah di sini ya. Kenapa ini 30? Berarti bisa semuanya 30 tidak sesuai kebutuhan dari mata kuliahnya. Nah, nanti kalau ada dosen yang 30 menit ya berarti 10.30 Anda harus mengumpulkan. Kalau dosen hanya 15 menit ya berarti Anda 10.15 sudah harus mengumpulkan. Nah, ini terkait dengan batasan waktu yang Anda masih dengan baik dan itu perlu diperhatikan betul saat Anda melihat soal. Kemudian di dalam kelas ini, kelas virtual Anda juga bisa melaporkan kendala yang terjadi. Misalkan apa Pak? Misalkan kan tadi ujiannya linknya atau tautannya akan diberikan sebelum jam ujian dimulai. Nah, di sana ternyata ada yang baru masuk lambat nih ya. Kan saja di situ, komen aja di forumnya. Ya, komen di forumnya. Oke, baik. Kalau saya kurang jelas kan? Soal saya kurang jelas. Sip, jelas Pak.
jelas. Oke. Karena ada yang chat yang jelas. Oh. Nah, oke, terima kasih, saya lanjutkan. Nah, untuk kendala hari ini nanti di panitia ini sudah dibentuk tim helpdesk. Jadi nanti rekan-rekan taruna sekalian termasuk yang sudah disusun semalam itu di kepanitia helpdesk itu ada Bu Pandu, Pak Rizky dan Pak Novia. Nah, nanti mungkin untuk laporan kendala bisa mulai disampaikan kepada Bu Pandu. Namun demikian sebisa mungkin kalian kan sudah tahu jadwal ujiannya kapan, kemudian jam berapa, ujiannya apa saja kan Anda sudah tahu ya. Jadi tolong bisa diantisipasi, ini benar-benar ujian gitu. Jangan sampai Anda kemudian banyak mengeluh, kemudian sedikit-sedikit nggak ada sinyal dan sebagainya. Tolong bisa diantisipasi dari awal. Karena kita sudah menyampaikan jadwal, kalau saya koordinasikan kepada teman-teman panitia, harusnya hari ini sudah tersampaikan semua jadwal. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk sinyal tidak ada. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, sudah diberikan STMKG sudah bersurat kepada seluruh PT, jikalau Anda bisa ada kendala dan ingin melaksanakan ujian di UPT terdekat itu dipersilakan. Tapi dengan ketentuan tadi melaporkan diri terlebih dahulu. Nah, nanti jika ada misalkan kalau di jalan perjalanan ketika Anda melapor ke UPT masih ada kurang jelas dan sebagainya, Anda bisa berkomunikasi dengan tim helpdesk yang dikoordinir oleh Bu Pandu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya yakin rekan-rekan sudah mulai bergabung di kelas virtual ya. Nah, di sana kelas virtual ada sejumlah peleton dan saya mengambil contoh untuk yang di kelas klimatologi 2. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di forum ini nanti Anda akan mendapatkan beberapa informasi dan ini saya screenshot beberapa hari yang lalu ketika terlihat ya tanggalnya 30 Juni. Ini saya screenshot ketika belum ada isinya. Mungkin hari ini sudah ada isinya, pengumuman gambaran umum tentang pelaksanaan ujian, kemudian terlampir juga jadwal. Silakan nanti teman-teman sekalian bisa cek. Anda harus update segala informasi yang ada di sana. Nah, termasuk tautan dari ruang ujian nanti akan disampaikan di dalam forum ini. Seperti yang format disampaikan Pak Fadlan tadi yang ada di dalam grup WA teman-teman taruna ya. Oke. Nah, nanti di sini sudah ada tugas kelas, mungkin teman-teman sudah bisa melihat, ini sudah disusun berurut sesuai dengan jadwal ujiannya ya. Misalkan klimatologi 2, ujian pertama adalah Bapak Suwanti, mata kuliah matematika 2, kemudian berikutnya adalah ASN, manajemen ASN, nanti ada Pak Jusa dan Pak Fisika 2 dan seterusnya. Ini contoh untuk tampilan klima 2, kurang lebih di prodi-prodi yang lain atau kelas-kelas yang lain sama. Siapa? Tugas kelas sudah disusun sesuai dengan jadwal ujian. Nah, nanti di dalam tugas kelas ini di masing-masing mata kuliah di sini akan diberikan postingan atau publikasi tentang teknis atau petunjuk apa saja yang harus Anda lakukan ketika Anda mengerjakan ujian dan sekaligus mengumpulkan hasil ujian. Termasuk tenggatnya pasti akan ada di sana. Nah, ini untuk pendataan anggota, ini contoh sekali lagi dari klimatologi 2. Nah, ketika Anda menggunakan alamat email official, nah ini akan terlihat nama Anda dengan jelas, akun profil Anda terlihat dengan jelas. Jadi kami bisa memastikan bahwa yang bergabung di dalam kelas virtual adalah benar-benar Anda. Demikian juga nanti kita akan coba mekanisme di panitia sudah dipikirkan bagaimana agar tidak ada penyusup tambahan di kelas virtual. Nah, ini tanggal 30 Juni kemarin, klimatologi 2 baru bergabung 21 siswa. Nah, tolong dipastikan kembali ke Danton masing-masing, ke semua Danton, apakah sudah bergabung semua atau belum. Jika ada pertanyaan atau kendala, baik dari Danton atau Taruna atau Taruna atau Danton, bisa disampaikan di forum ya, disampaikan di sini saja.
Nanti dari panitia akan merespon. Anda ada beberapa pertanyaan boleh disampaikan, atau nanti ada satu pertanyaan lainnya komen, nah, monggo silakan. Atau di pengumuman jadwal ujian kan sudah ada tuh. Kalian bisa komen di sana mungkin apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu menjadi curahan hati, silakan. Karena kita akan coba mengantisipasi semuanya. Kemudian nanti kurang lebih petunjuknya akan tampil seperti ini. Kurang lebih ya, ini adalah contoh yang saya ambil waktu UTS kami di kelas klimatologi 2. Ini ada daftar hadir, kemudian di sini ada ujiannya. Nah, saya kira itu terkait dengan kelas virtual. Sebentar saya jeda sedikit dengan persiapan saya dengan kegiatan lain. Foto dan di share. Oke, mohon maaf ya sebentar, kami ada pekerjaan lain. Oke, baik, kami lanjutkan. Nah, kurang lebih teman-teman sekalian nanti akan mendapatkan bentuk seperti ini. Tampilan petunjuknya, nah nanti akan disesuaikan oleh panitia sesuai dengan kebutuhan dosen. Misalkan berupa batasnya. Tadi kan yang disampaikan batasnya bisa lebih dari 1 ya. Nah, batasnya bisa lebih dari 1. Batasnya bisa 15 sampai 30 menit tergantung dari kebutuhan file yang diupload. Nah, misalkan nih Anda bisa lihat saya waktu itu selesai jam 9.30. 9.30 sampai 10.30, tenggatnya jam 11, berarti saya beri waktu kurang lebih 30 menit. Nah, nanti pada saat awal ujian teman-teman akan diminta mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Jadi daftar hadir yang biasanya kalian tanda tangan, kalian harus isi melalui Google Formulir yang telah dipersiapkan. Ini contoh yang kelas klimatologi 2. Nah, ini contoh untuk yang sudah disusun oleh teman-teman panitia untuk prodi klimatologi. Nah, nanti link ini akan disampaikan seperti saat tadi yang saya contohkan di UTS yang muncul di dalam pedoman dari pelaksanaan ujian masing-masing mata kuliah. Jadi nanti langsung terlampir di masing-masing mata kuliahnya, sehingga kalian tidak perlu mencari lagi. Termasuk nanti akan diberikan contoh pemberian nama file. Termasuk akan diberikan contoh pemberian nama file seperti ini. Ini contoh aja. Nanti Anda ikuti saja apa yang diberikan petunjuk di dalam kelas virtual masing-masing. Nah, untuk ruang ujian sementara yang kita setting adalah menggunakan media Google Meet. Kita akan coba antisipasi semua kendalanya terlebih dahulu. Kenapa menggunakan media Google Meet? Yang berdasar survei yang panitia lakukan, Taruna paling familiar menggunakan ini. Namun nanti kita perhatikan jika terkendala dengan teknis terkait dengan pengawasan, karena pengawasan harusnya bisa memuat semua taruna terlihat dengan baik. Nah, nanti di ruang ujian bisa memuat 1-3 kelas atau 3 peloton ya, jadi tidak seperti ujian biasa yang akan ditongkrongi satu kelas satu pengawas, tidak, tapi nanti bukan berarti ini mengurangi kualitas ujian. Nah, tautan ruang ujian akan disampaikan melalui kelas virtual yang sudah saya sampaikan di awal tadi.
Ini tampilan ketika kami melakukan video conference perkuliahan. Wih, banyak ya. Ini Taruna kelas Klimatologi 4, ada 25 orang tampil seperti ini. Nah, nanti pada saat ujian, hukumnya wajib untuk menyalakan video. Jadi tidak boleh tidak ada videonya. Nah, ini tata tertib. Nanti kami akan sampaikan lebih detailnya buku panduan pelaksanaan ujian akhir semester jarak jauh melalui grup koordinasi yang semalam atau kemarin dibentuk. Di antaranya hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum ujian dimulai. Jadi nanti dari panitia akan berusaha semaksimal mungkin paling nggak 25 menit atau 20 menit sebelumnya kalian sudah mendapatkan informasi tautan ruang ujian. Agar 15 menit sebelum ujian mulai Anda sudah mulai bergabung di dalam ruang ujian. Ya, ini kurang lebih sama dengan tata tertib di ujian semester manual. Anda harus masuk ruangan 15 menit sebelumnya. Nah, di sini Anda diwajibkan bagi yang putra menggunakan kemeja putih dan celana bahan berwarna gelap. Tidak seperti pagi ini kami masih memberikan dispensasi ya istilahnya. Nah, sedangkan yang putri menggunakan kemeja putih, rok bahan berwarna gelap, dan berkerudung berwarna gelap bagi yang mengenakan kerudung, serta rambut dicukur rapi sesuai dengan ketentuan. Nah, ini nanti juga akan dibantu oleh timnya Bu Pandu terkait pengawasan dengan kerapian rambut. Jadi untuk seragam tolong ya bisa diikuti dengan baik. Bisa jadi nanti Anda tidak mengenakan seragam yang sudah ditentukan, mungkin tidak akan diizinkan mengikuti ujian. Kenapa kita ada semacam excuse ya di sini kemeja putih? Karena kami yakin berdasar data yang ada banyak yang tidak membawa pulang PDH-nya. Iya, Pak. Kemudian ini peserta memasuki ruang ujian menggunakan akun resmi dengan posisi audio dan kamera menyala. Tempat duduk peserta ujian harus berada di depan kamera dengan posisi setengah badan dan tangan harus selalu di atas meja atau minimal gerak tubuh Anda terlihat dengan baik. Jangan cuma kelihatan, mohon maaf, misalkan dahinya saja atau hanya terlihat hidungnya saja atau hanya terlihat hidung sampai janggutnya saja. Jadi terlihat dengan baik, wajahnya yang ganteng-ganteng, yang manis-manis itu terlihat semua, dan gestur tubuh Anda ketika mengerjakan terlihat dengan baik. Ya diusahakan dengan semaksimalnya. Kemudian ini yang penting juga, dan ini nanti akan kami sampaikan juga di buku panduannya, akan kami sampaikan kepada Anda tata tertib. Nah, yang terlambat hadir bagaimana Pak? Misalkan Pak saya tertidur Pak saya belanja dulu Pak di pasar bantu ibu saya Pak. Ya silakan, tapi Anda kan sudah tahu jadwalnya, sebisa mungkin tidak terlambat. Nah, yang pertama, apabila keterlambatan tidak disebabkan oleh koneksi internet dan atau kendala teknis lainnya, misalkan listrik mati, dapat melaporkan keterlambatan dirinya pada kolom komentar di unggahan tautan ruang ujian dalam forum kelas virtual. Kan tautan ruang ujian ada di kelas virtual, Anda laporkan di sana kalau Anda memang terlambat dan silakan bergabung, tapi tidak diberikan perpanjangan waktu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Fadlan, kita tidak mempersulit, tetapi kita ingin juga menjaga kualitas ujian terlaksana dengan baik. Nah, yang kedua, apabila keterlambatan disebabkan oleh koneksi internet dan atau kendala teknis lainnya, peserta dapat melaporkan keterlambatan dirinya kepada petugas yang ditunjuk dalam tim helpdesk, ya, dalam hal ini nanti yang dikoordinasi oleh timnya Bu Pandu. Misalkan bukan yang disebabkan adalah internet itu gimana, tahu-tahu listrik mati. Nah, ini kan qadarullah ya, kita nggak ngerti, kecuali Anda sudah mendapatkan edaran dari PLN bahwa tanggal sekian, jam sekian listrik mati, ya itu tolong bisa diantisipasi. Anda bisa mencari tempat ke saudara atau mungkin ke SMA-nya dulu, kalau nggak ada UPT, bahkan kita sudah fasilitasi ke UPT. Nah, ketentuan lain terkait keterlambatan peserta ujian untuk hadir akan diatur lebih lanjut dalam bagian monitoring evaluasi. Nah, itu nanti silakan Anda baca
setelah kami share buku panduannya. Prinsipnya panitia tidak mempersulit, tapi kita sama-sama menjaga kualitas pelaksanaan ujian, baik dari kami maupun tentunya partisipasi aktif dari para taruna. Ya, baik kejujuran, integritas, dan semangatnya dari taruna sekalian. Kemudian, poin 5, peserta ujian dilarang membaca catatan dan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kalkulator, dan sejenisnya. Nah, kata kuncinya kecuali bila diizinkan. Nah, kalau diizinkan ya nggak apa-apa gitu. Artinya ini secara umum tidak boleh, tetapi ketika diizinkan oleh dosennya diperkenankan. Kemudian peserta mengisi daftar hadir melalui Google Form yang disediakan oleh panitia, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, sudah saya berikan contohnya. Kemudian peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian. Nah, di sini untuk butir 7, itu dengan sendirinya ketika soal sudah mulai muncul di dalam kelas virtual, secara tidak langsung Anda sudah mulai bisa mengerjakan. Karena soal sudah Anda unduh. Dan nanti di kelas virtual soal akan diatur sedemikian rupa agar penguploadannya, pengunggahannya bisa diterima saat jam ujian dimulai. Karena apa? Perlu dipertimbangkan juga nanti kalian harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jadi butuh waktu. Selama ujian berlangsung, peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruang ujian setelah mendapatkan izin pengawas ujian maksimal 10 menit. Misal, di dalam perjalanan waktu di saat ujian kalian mengalami panggilan alam. Ya silahkan, itu hak asasi, nggak mungkin kami larang. Tapi ada ketentuan maksimal 10 menit. Lupa kalau misalkan darurat bagaimana ya, tolong diantisipasi. Sebelum ujian Anda bisa ke toilet, buang air kecil dulu. Atau yang sudah terjadwal, jadwal buang air besarnya ya bisa dikeluarkan dulu. Ya jangan ditahan-tahan karena saking semangatnya ujian gitu ya. Termasuk alat tulis, jangan sampai kejadian seperti yang kami alami saat UTS. Di tengah perjalanan ujian ada yang izin meninggalkan ruang ujian karena kertasnya habis, kertas folionya habis. Untung tokonya ada di seberang rumahnya. Kalau tokonya ternyata di Bintaro Plaza dari kampus, ya bagaimana? Setengah jam habis itu. Ya, tolong hal-hal yang sekiranya mengganggu pelaksanaan ujian bisa diantisipasi. Termasuk disampaikan jadwal ujian itu kalau perlu di print, ditempel di rumahnya agar orang tuanya tahu, oh anakku lagi ujian, nggak boleh diganggu. Nah, tahu-tahu pas ujian kamu disamperin calon mertua kan nggak seru. Oke, lanjut ya. Nah, jika terdapat kendala koneksi internet dan atau kendala teknis lainnya yang dapat menyebabkan peserta ujian terpaksa meninggalkan ruang ujian, jadi artinya di sini tiba-tiba Anda sudah berjalan waktu nih. Ternyata di saat pelaksanaan Anda mengalami internet down atau misalkan listrik mati, tetapi kan posisi soal Anda sudah punya kan, soal Anda sudah punya, Anda sudah mengerjakan. Nah, butir A ketentuannya adalah peserta ujian diberi waktu maksimal 30 menit untuk kembali hadir di ruang ujian serta tidak diberikan perpanjangan waktu. Yang B, jika peserta ujian tidak dapat kembali hadir di ruang ujian dalam waktu yang telah ditentukan, maksudnya 30 menit, maka hasil ujian tetap dapat diterima dengan syarat peserta ujian mengajukan surat permohonan izin kepada panitia pelaksana ujian disertai dengan tanda bukti yang valid. Misal ada musibah di tengah ujian, ya Anda bikinlah surat keterangan dari RT RW setempat, atau misal listrik mati, down misalkan, ya Anda sampaikan buktinya apa, ya silakan nanti diurus, misalkan harus dari kelurahan atau dari RT. Nah, surat permohonan izin sebagaimana dimaksud butir B akan dilaporkan kepada penyelenggara untuk dapat diterima hasil ujiannya melalui persetujuan Ketua STMKG. Jadi kita niatnya tidak mempersulit Anda, tetapi kita juga tetap jaga kualitas. Jadi yang misalkan tadi tiba-tiba, mohon maaf,
tahu-tahu sakit, pusing, pingsan ya, di tengah ujian, yaudah nanti dikumpulkan, tetapi dengan syarat Anda melampirkan bukti yang kuat. Dan mengumpulkannya tetap sesuai tenggat ya. Artinya begini, klausul ini ketika Anda sudah 30 menit nggak bisa balik. Ya, klausul ini tidak berlaku hanya untuk yang 30 menit nggak bisa balik, tapi Anda sudah selesai sesuai tenggat pengen ngumpulin ya kumpulin. Tapi diminta mengurus surat permohonan izin. Formatnya di mana? Ada nanti di buku panduan. Nah, selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Ya, kalau sama nanya kode-kode nggak ngertinya kan ya percuma juga ya. Bekerja sama dengan peserta ujian lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Ya, ini kembali ke kejujuran masing-masing. Meskipun Anda di rumah ya tolong di sebelah kanan dan kiri Anda itu ada malaikat raqib dan atid bagi yang muslim, itu dicatat. Nanti sampai di akhirat ditagih, itu kamu dulu ujian jarak jauh, contekan nama siapa aja, nah, itu sudah ada catatan semua. D. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Nah, ini kan banyak cara yang bisa dilakukan, tapi ya tolong, Anda punya integritas, Anda punya kesadaran diri sebagai seorang taruna STMKG, tolong pastikan bahwa Anda memang layak sebagai taruna STMKG yang tidak berbuat curang. Yang E, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Nah, ini nggak boleh juga. Mungkin yang punya kenalan dosen di kampungnya suruh ngerjain, ya jangan. Bahwa ini hasil murni dari Anda, banggalah dengan apa yang Anda peroleh dengan cara yang baik. Lebih baik nilai 100 tapi ngerjain sendiri daripada nilainya udah E hasil contekan. Nah, yang ke-11, peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian berakhir. Yang ke-12, saat ujian selesai, peserta ujian diberi waktu maksimal 15 menit dan atau waktu yang ditentukan oleh dosen pengawas mata ujian untuk mengumpulkan hasil ujian melalui kelas virtual sesuai format yang disepakati. Nah, klausulnya kan 15 menit dan atau waktu yang ditentukan oleh dosen, nanti disampaikan di petunjuknya. Nah, ini terkait dengan evaluasi dosen, tadi sudah disampaikan Pak Ketua dan sudah saya singgung juga. Saat evaluasi dosen ini nanti kalian mengisi melalui SIMAS atau Sistem Informasi Akademik STMKG yang akan disampaikan sesi berikutnya oleh Pak Fadlan. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh tidak ujian Pak di kampus? Bagi yang berada di sekitar kampus, silakan mengajukan permohonan izin kepada Bu Pandu selaku tim helpdesk di kepanitiaan ujian. Silakan mengajukan izin kepada Bu Pandu untuk boleh tidak mengikuti ujian di kampus, tapi dengan syarat perangkatnya disediakan masing-masing. Kampus hanya akan menyiapkan ruangan dan wifi internet. Jadi kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Artinya nanti misalkan ada 10 taruna ya, nanti kita atur duduknya sedemikian rupa agar kalian bisa nyaman mengerjakan di kampus. Tapi dengan ketentuan perangkatnya dari kalian sendiri. Kemudian bagaimana jika ada masalah teknis di rumah? Maksudnya saat ini sudah ketahuan nih di rumah saya koneksi internet suka up down atau listriknya suka biarbet. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, silakan menghubungi UPT terdekat, menghadap, melaporkan diri. Nah, termasuk Anda kalau misalkan nggak ke UPT, cari tempat yang baik. Mungkin mohon izin bisa pinjam di sekolah atau di kantor kelurahan atau di kantor orang tuanya. Ya intinya cari tempat yang nyaman dulu lah, yang membuat Anda melaksanakan ujian bisa dengan maksimal. Karena ada juga yang kuliah backsoundnya ada ayam berkokok, ada sapi mengaum, nah, itu masih oke gitu. Tetapi ketika ternyata belakangnya
ternak ayam kokokannya saut-sautan nggak ada habisnya kan mengganggu konsentrasi Anda. Kemudian yang terakhir, bagaimana Pak jika ada musibah? Nanti ada format suratnya dan nanti ada media pelaporannya, nanti kita siapkan. Kita siapkan secara bertahap dan insya Allah pada saat pelaksanaan ujian sudah tidak ada kendala berarti. Jadi tolong kami dibantu, panitia di sini sudah menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Kami juga dibantu teman-teman bisa menyiapkan diri juga dengan baik, baik dari sisi materi perkuliahannya, pembelajarannya, dan termasuk juga dengan teknisnya. Tolong itu bisa dimaksimalkan. Nah, setelah ini berhubung kami ada kegiatan lain paralel dengan rapat virtual dengan pimpinan STMKG. Nah, mohon teman-teman yang ada pertanyaan untuk Taruna bisa disampaikan melalui chat yang tersedia pada Google Meet. Nanti kami catat, ketika bisa langsung kami respon, akan kami respon. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Pesan saya, berikanlah karya yang terbaik untuk STMKG yang lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak sudah menyampaikan terkait dengan mekanisme ujian akhir semester secara daring. Jadi harapannya apa yang disampaikan Pak Akbar bisa teman-teman serap dan juga nantinya bisa teman-teman sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Jadi karena kan ini kalian perwakilan, gitu ya. Jangan sampai kalian apatis, kalian hanya untuk diri sendiri, sehingga teman-teman yang lain tidak tahu gitu ya bagaimana mekanisme UAS secara umum, ya. Jadi mungkin seperti itu. Keluar lagi nih kata-kata apatis gitu ya. Padahal udah lama banget ya. Nggak dengar kata-kata itu ya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian serta teman-teman yang saya bantukan. Selanjutnya, insya Allah kami akan mencoba untuk memberikan sosialisasi terkait dengan penggunaan SIMAS ya. Jadi di sini mungkin ada Pak Reni Margiono juga, intinya mungkin bisa ya kita akan share. Dia saya akan coba untuk menyampaikan juga, nanti Pak Reni juga akan menyampaikan secara umum. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita langsung saja mulai untuk terkait dengan pengenalan SIMAS, gitu ya. Mungkin akan saya coba presentasikan. Ini langsung ini ya, saya akan coba langsung mempraktekkan gitu ya, sekalian. Oke, jadi teman-teman kalian ya, oke, jadi teman-teman kalian juga serta sosialisasi SIMAS STMKG, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan atau memperkenalkan terkait dengan sistem SIMAS ya. Jadi teman-teman kalian, ini adalah tampilan dari sistem informasi akademik di STMKG ya. Jadi untuk alamat resminya adalah simas.stmkg.ac.id. Jadi ini adalah tampilan awalnya, dan teman-teman bisa langsung memasukkan akun pengguna dan juga memasukkan keterangan diri, gitu ya. Jadi teman-teman sudah disampaikan, sudah diberikan mungkin beberapa
memberikan terkait dengan akun pengguna dan juga sandinya. Nah, akun pengguna untuk Taruna itu menggunakan NPT dan password secara default itu adalah tanggal lahir. Jadi tanggal lahir disesuaikan dengan formatnya adalah tahun, bulan, dan juga tanggal. Gitu ya. Oke, ini kita akan langsung coba gitu ya. Jadi ini saya mohon maaf menggunakan salah satu akun ya, akun teman-teman gitu ya. Oke, ini adalah NPT-nya yang secara umum. Kemudian kita tinggal masukkan. Oke. Ini tahunnya ya, tahun kelahiran kalian, kemudian bulannya, dan juga ini adalah tanggalnya. Jadi dua digit mon dan 2 digit d, gitu ya. Jadi 4 digit year tahun, 2 digit mon. Misalnya kalian lahir, misalnya saya gitu ya, 1990 0309, nah itu adalah passwordnya, gitu ya. Kemudian ini ada saya sedikit ubah, jadi ada sedikit tambah. Oke, ini adalah salah satu tampilan dari SIMAS akademik untuk akun Taruna, ya. Jadi ini adalah tampilannya seperti ini, kurang lebih. Kemudian teman-teman sekalian di sini ada beberapa menu, ya, ada 3 menu utama, dashboard, portal, dan perkuliahan. Kemudian di sini ada keterangan terkait dengan IPK teman-teman sekalian, kemudian semester yang berjalan, serta total SKS yang sudah kalian tempuh, ya. Dan selanjutnya di sini nanti ke depannya, ya, teman-teman sekalian, di bagian admin itu akan, atau di prodi itu akan menyampaikan terkait dengan jadwal, ya, jadwal serta monitor perkuliahan. Sehingga nanti ke depannya teman-teman bisa mengecek jadwal perkuliahan itu dari sistem ini, ya. Nah, di sini juga di setiap prodi itu ada masing-masing memiliki admin prodi, gitu ya. Jadi di dalam SIMAS ini itu ada user admin dan juga ada user Taruna. Nah, untuk admin prodi sendiri itu, kalau untuk mikrologi ada Pak Agung Saputra, kemudian untuk klimatologi itu ada Pak Fendi, ya, Pak Fendi. Kemudian untuk geofisika itu ada Pak Uji, dan instrumentasi itu ada Pak Adi. Nah, jadi itu adalah admin prodi di setiap prodi di STMKG. Nah, jadi nanti insya Allah ke depannya ini akan terisi semua. Nah, kemudian selanjutnya ada di sini berita. Nah, berita di sini itu teman-teman sekalian akan memperlihatkan, gitu ya, akan diperlihatkan terkait dengan berita-berita yang disampaikan oleh admin. Gitu, nanti akan di sini terlihat berita-berita yang disampaikan. Sehingga untuk jadwalnya nanti juga pun secara umum, ya, mungkin kita akan menggunakan ini juga. Jadi selain by WhatsApp juga menggunakan by SIMAS. Oke, kita masuk ke videonya. Jadi kalau di sini kurang lebih ada berita, data mahasiswa, forum kelas, dan konsultasi. Nah, forum kelas dan konsultasi ini secara umum terkait dengan nantinya teman-teman bersamaan dengan pembimbing akademiknya atau dosennya, itu ketika misalnya kelas sudah disesuaikan terkait dengan menggunakan kelas virtual dan juga menggunakan link, ya, dari sini, maka nanti teman-teman sekalian bisa melihat terkait dengan konsultasi maupun forum di dalam kelas kalian, ya. Jadi
nanti ke depannya mudah-mudahan fitur-fitur yang lain bisa dimaksimalkan. Kemudian khususnya untuk saat ini kita akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan fitur yang ada dalam proses perkuliahan. Oke, jadi teman-teman sekalian, untuk fitur utama yang nantinya teman-teman akan gunakan itu adalah ada pada kartu rencana studi, kemudian KHS, kartu hasil studi, kemudian juga terkait dengan tugas akhir, serta bimbingan. Nah, jadi ini adalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di STMPG. Oke, jadi teman-teman sekalian, pada saat di awal semester nantinya, itu teman-teman harus memasukkan atau harus memilih mata kuliah yang kalian akan menempuh di dalam semester tersebut dengan mengklik kartu rencana studi. Nah, di dalam kartu rencana studi ini itu berisi mata kuliah yang nantinya teman-teman akan pilih. Nah, ini karena ini sudah dipilih, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Namun jika belum, maka nanti akan ada masukan jadwal. Jadi teman-teman akan memilih jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh admin. Ya. Jadi nanti akan ada nama-nama seperti ini. Serta juga disesuaikan dengan kelasnya masing-masing karena mata kuliah yang ada itu juga akan memiliki perbedaan kelas karena di dalam misalnya kayak di meteorologi dia ada misalnya 8 kelas atau ada 3 kelas, maka nanti ada M4B, M4A, M4C dan lain-lain. Ya. Jadi teman-teman menyesuaikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin mencetak jadwalnya atau KRS-nya itu bisa menggunakan aksi cetak KRS. Kemudian untuk teman-teman yang ingin melihat perubahan KRS, ya, maka teman-teman bisa melihat histori perubahan KRS. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa melihat histori dari awal pertama kali kalian kuliah atau kuliah apa saja yang sudah teman-teman ambil, maka tinggal melihat periodenya. Oke, selanjutnya ini terkait dengan KRS. Ya. Selanjutnya ketika teman-teman sudah mengajarkan KRS, maka nanti KRS itu akan divalidasi oleh pembimbing akademik. Ya. Jadi pembimbing akademik mungkin teman-teman sudah tahu semua pembimbing akademiknya. Nanti pembimbing akademik itu akan memvalidasi. Nah, ketika divalidasi sama pembimbing akademik, maka KRS ini akan keterangannya adalah seperti ini. KRS ini telah divalidasi dan tidak dapat diubah. Ya. Nah, untuk batasan validasi, maka silakan menghubungi SPM. Nah, jadi semua terkait dengan akses KRS ini itu ada di PH. Sehingga bagi misalnya teman-teman setelah ngambil KRS ini, itu teman-teman silakan menghubungi pembimbing akademiknya masing-masing untuk mengembalikan atau membatalkan validasi KRS sehingga teman-teman bisa mengedit ya, merubah KRS yang berikan. Selanjutnya terkait dengan KS, ya. Ini juga tentunya ini berkaitan dengan teman-teman ingin mengetahui hasil atau nilai dari pembelajaran ini teman-teman sudah jalani. Ya. Jadi dia sudah disampaikan bahwa KS atau nilai yang nantinya kalian dapatkan itu bisa kalian lihat jika teman-teman semua sudah mengisi kuesioner dosen yang ada. Ya, jadi nanti di sini ada isi kuesioner dosen. Jadi teman-teman mencoba untuk mengisi sesuai dengan dosen yang mengatur pada mata kuliah tersebut. Ya. Selama teman-teman tidak mengisi dosen ini, maka tidak akan bisa melihat nilai. Yang pun kami sebagai dosen itu memang diwajibkan untuk memberikan nilai di dalam sistem ini serta mengumumkannya. Jadi ketika dosen sudah mengumumkan, maka ketika teman-teman mengisi dosen ini, nilai itu bisa terlihat. Misalnya ini di semester 1, karena
yang sedang berjalan kan 2022, mungkin nilainya belum. Nah, misalnya di 2021, nah ini teman-teman bisa mengisi, mengklik, bisa bisa. Nah, selanjutnya teman-teman mengisi terkait dengan usul-usul yang sudah ada. Ya. Nah, nanti kurang lebih, ya, tampilannya kita seperti ini. Namanya ya. Nah, jadi ini teman-teman silakan ya mengisi sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, jangan terpaksa atau jangan memaksakan, silakan diisi karena ini adalah evaluasi dari cara kami belajar, cara kami mengajar. Jadi dosen-dosen ketika nanti teman-teman sudah di sini akan melihat bahwa saya mungkin masih kurang di perkebunan sesuai materi ujian dan tugas dengan materi. Teman-teman atau misalnya itu kami dapat berperan di sesuai dengan yang diberikan. Jadi silakan teman-teman menyampaikan ya apa yang kalian rasakan selama pembelajaran tersebut. Ya. Jadi disimpan, nanti ketika kalian sudah menyimpan, sudah diisi dengan seperti ini dan valid, maka nanti nilai akan keluar. Ya. Jadi nilainya akan keluar. Mungkin karena ini belum valid, sehingga mungkin nilainya belum. Jadi ketika nanti nilai sudah kalian sudah isi dan valid, maka nanti nilainya akan otomatis secara langsung keluar dan kalian bisa melihat nilai-nilai. Nah, demikian juga dengan nilai, gitu ya, dengan nilai secara umum. Gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada komponen nilai tugas, yang UTS dan juga UAS. Nah, nanti di sini ada keterangannya. Selama kalian belum isi, ini tidak akan terlihat. Ya. Jadi ini akan tahu nilai akhir dari teman-teman dalam sebuah kuliah. Oke, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, ini berkaitan dengan transkrip, gitu ya. Nah, dari nilai semua ini, maka teman-teman bisa melihat transkrip, gitu ya. Nah, kalau misalnya belum terisi sudah bersedia, maka kurang lebih seperti ini. Tidak akan terlihat, gitu ya, nilai yang seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan proposal, gitu ya. Jadi terkait dengan bimbingan tugas akhir, gitu ya. Bimbingan tugas akhir. Jadi itu khususnya bagi teman-teman yang semester 8, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan mendaftarkan proposal teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, ada tampilannya, ya. Jenis TA-nya apa? Studi, kemudian statusnya nanti aktif, setuju, revisi dan menolak. Nah, ini nanti disesuaikan pembimbingnya, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan diklik tambah, nanti teman-teman memasukkan, ya. Jadi di sini ada proses-prosesnya, di sini ada nama siswanya, kemudian tanggalnya, tanggal berapa kalian menunjukkan, kemudian topiknya apa, kemudian dalam review topiknya apa, kemudian judulnya apa. Jadi antara topik sama judul ini berbeda. Nah, topik itu secara umum adalah gambaran umum dari judul kalian. Misalnya judul kalian adalah penggunaan satelit Himalaya 8 untuk deteksi kebakaran hutan. Maka topiknya adalah misalnya remote sensing. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya judul kalian adalah pemodelan hidrodinamika, gitu ya, untuk mengetahui potensi bencana pesisir. Maka topiknya di sini adalah pemodelan hidrodinamika atau pemodelan. Jadi itu bisa disesuaikan dengan judul yang kalian buat. Kemudian nanti abstrak, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian menunjukkan terkait dengan bencana. Jadi kalian mencoba untuk membuat abstraknya dari kemudian seperti apa. Nah, kemudian nanti selanjutnya ketika sudah disesuaikan, maka
maka nanti akan ada pembimbing proposal. Kemudian kalau misalnya bimbingan itu menggunakan sistem SIMAS, maka secara umum semua itu akan melihat gitu ya percakapan bimbingan. Jadi terlihat proses bimbingan selama kalian melakukan bimbingan dengan dosen kalian, gitu ya. Kemudian nanti syarat ujian ini akan disampaikan oleh pihak admin, gitu ya. Jadwal ujian, nanti terakhir adalah nilai ujian yang kalian akan dapatkan. Kurang lebih ini adalah proses sesuai dengan tugas. Kemudian terkait dengan daftar tugas akhir, gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih hampir sama, ya. Nah, cuman di sini teman-teman sudah, misalnya proposal kan sudah disetujui, gitu ya. Sudah disetujui, maka nanti tahap berikutnya adalah pengerjaan skripsi. Nah, pengerjaannya apa? Pengerjaannya, nah ini nanti akan ada berkelanjutan dari proposal yang teman-teman sudah sampaikan, gitu ya. Pakai topik, judul dan ini. Maksud ini adalah abstrak dari skripsi kalian, gitu ya. Ini adalah terkait dengan tugas sekian. Nah, selanjutnya teman-teman kalian, setelah teman-teman sudah mengisi semua ini, maka secara umum teman-teman sudah bisa atau sudah bisa menggunakan sistem ini dengan baik, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu adalah fitur-fitur utama yang nantinya teman-teman banyak menggunakan atau yang teman-teman akan banyak akses, gitu ya. Selain dari fitur-fitur yang lainnya, gitu ya, ini teman-teman sekalian bisa melihat-lihatnya, ya, bisa melihat dengan apa saja yang ada pada perkuliahan ini. Kemudian yang paling bagus ya, fitur yang paling bagus untuk memberikan semangat setiap semesternya, gitu ya, sekalian, itu teman-teman bisa melihat kemajuan belajar teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa melihat proses pembelajaran teman-teman mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat terkait dengan indeks prestasi teman-teman sekalian. Apakah IP saya naik, atau IP saya turun, atau IP saya dapat aja flat, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat di kemajuan belajar. Nah, nantinya teman-teman sekalian, orang tua, ya, ketika nanti tadi sudah disebutkan oleh para tua, ketika akses orang tua ini diaktifkan, maka orang tua itu bisa melihat proses ini, gitu ya. Jadi nanti orang tua itu akan bisa mengetahui bahwa oh, anak saya ini sekarang sudah semester 4. Jadi kalian ketika pulang itu udah ditanya lagi, nah kamu sudah semester berapa sekarang? Ya, jadi itu sudah langsung diketahui oleh orang tua. Terus orang tua juga bisa mengetahui bahwa anak saya ini IP-nya semester ini turun, gitu ya. Oh, IP semester ini naik, ya. Atau selama ini fair-fair aja, gitu ya. Itu nanti kedepannya adalah orang tua bisa mengetahui itu, sehingga mungkin nanti ada semangat dari orang tua juga, gitu ya, supaya teman-teman dalam menjalani perkuliahan di SNM ini itu bisa semangat, gitu ya, bisa lebih semangat. Kurang lebih seperti itu terkait dengan gambaran, ya, dari sistem akademik SIMAS, sehingga nanti teman-teman kalian ketika dalam proses pembelajaran itu tidak perlu lagi yang tadi disampaikan, tidak perlu lagi mencari PA-nya atau mencari detailnya untuk melihat nilai dan sebagainya. Jadi teman-teman sudah bisa mengakses semuanya di dalam SIMAS ini. Nah, selanjutnya teman-teman kalian ini akan mencoba untuk memperlihatkan juga terkait dengan fitur dari SIMAS ini, karena kalau teman-teman sekalian melihat di awal dashboard, gitu ya, itu ada download aplikasi Siap Upload Mobile. Ini saya coba perlihatkan di saya, gitu ya.
Oke, sekarang coba ini lihatkan ya kemudian. Oke, ini saya coba berhenti presentasikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan fitur dari mobile siap SIMAS ini, ya. Ampun dah. Oke, ini mobil saya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah namanya sudah menginstal, jadi teman-teman nanti di dalam ini ya, di dalam dashboard yang tadi teman-teman sudah sampaikan, sudah teman-teman lihat, itu ada instalasi terkait dengan siap upload. Nah, siap upload ini itu hanya bisa diinstal di Android. Ya, jadi tersedia di Play Store. Untuk yang iOS itu memang belum bisa, gitu ya. Nanti kedepannya mudah-mudahan sudah bisa. Jadi bagi teman-teman yang memiliki handphone iOS, gitu ya, mungkin bersabar dulu untuk bisa mengakses aplikasi ini, gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki Android, gitu ya, atau basis handphone yang adalah Android, teman-teman bisa mendownload di Play Store, gitu ya, terkait dengan siap upload. Atau tinggal mengklik dari siap upload yang ada di dashboard kalian. Nah, ini saya mencoba berikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika misalnya pertama kali teman-teman menginstal siap upload ini, ya, maka tampilannya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan memilih perguruan tinggi karena ini dari pihak developnya itu banyak perguruan tinggi yang dia buat, gitu ya. Maka teman-teman dipersilakan untuk memilih ya STMKG sebagai perguruan tinggi. Langsung meteorologi, gitu ya. Nah, maka kita pilih sekolah tinggi meteorologi dan geofisika. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian masukkan akun pengguna dan juga kata sandi yang sesuai dengan teman-teman sekalian punya, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, saya masukkan Samsung pas. Ini punya siapa lagi? 37 Pak, 37. Dari tadi tuh punya IPAL dipertontonkan oleh nih 102 orang. Bapaknya memang. Tapi apa lebih? Kirana. Itu dah. Bapak. Apa? Aku ngapain ngomong 37? Enggak, mic-ku mati kok. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, kurang lebih ini adalah tampilan dari fitur dari yang teman-teman bisa dapatkan, gitu ya. Jadi kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Dari tadi loh itu. Jadi teman-teman bisa mengakses serupa dengan apa yang ada pada tampilan website, gitu ya. Tutorial Jadi punya ada dashboard, kemudian jadwal, kegiatan, forum dan konsultasi, absensi QR. Jadi kalau misalnya di perkuliahan kalian menggunakan absensi QR, maka teman-teman bisa menggunakan absensi QR ini, gitu ya, untuk mengecek kehadiran atau untuk memberikan kehadiran kalian, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa menggunakan absensi QR dan lainnya. Oke.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kemudian nantinya mudah-mudahan ke depannya kita bisa menggunakan AdLink. Nah, ini yang seperti di sini. Ayo gunakan AdLink untuk perlindungan. Jadi nanti memang ke depannya kita akan mencoba memaksimalkan fitur-fitur yang ada sehingga semua perkuliahan kita atau semua proses akademik yang ada itu terkoneksi dengan SIMAS, gitu ya. Jadi sistem SIMAS ini. Jadi sekali lagi ini mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan dengan baik sistem ini sehingga perkuliahan kita itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke, jadi kurang lebih ini gambaran yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, mohon izin. Di sini ada Mas Feli, ada Pak Feli Margiono. Pak Feli, kalau misalnya ada tambahan, silakan. Oke, kayaknya tambahan. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau Mau nanya apa, Pe? disampaikan oleh dari teman-teman sekalian, mungkin silakan. Atau sudah ada yang pernah mencoba menggunakan SIMAS ini? Belum, Pak. Agus kali ini. Mohon izin, Pak. Ya. Bukan. Jadi saya sudah beberapa kali mengakses SIMAS, tapi di data perkuliahan ada kayak data yang miss, Pak. Oke. Untuk kelas instrumentasi 8A, pada semester 3 ada nama mata kuliah latang instrumentasi, Pak. Oke. Tapi di dalam SIMAS itu tidak ada nilai, sehingga berpengaruh kepada IP sementara dan IPK, Pak. Oke. Itu mata kuliah latang ya, Latang instrumentasi, ya, Pak. Kemudian ada juga, Pak, keluhan dari teman-teman. Beberapa semester itu status mereka di SIMAS ini tidak aktif, sehingga ada beberapa yang IP-nya tidak keluar, Pak. Ya, sesuai aturan. Nanti buat simulasinya, Zul, kau kan Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik ya. Agus Salim ya, dari instrumen 8A. Ini sudah kami catat ya, terkait dengan gangguan atau keluhan yang sudah pernah dialami terkait dengan penggunaan SIMAS ini. Jadi memang teman-teman sekalian, dikarenakan SIMAS ini memang baru ya, ini kita lagi dalam tahap penyempurnaan gitu ya. Nah, proses inputnya pun juga kita masih dalam proses gitu ya, sehingga memang di tengah-tengah perjalanan ya mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mencoba, mungkin ada beberapa yang terkendala. Nah, bagi teman-teman yang merasa ada keluhan atau ada kendala terkait dengan penggunaan SIMAS ini, silahkan menghubungi admin tiap prodi yang ada. Ya, jadi tadi sudah disebutkan admin tiap prodinya. Jadi sekali lagi adalah kalau yang Meteo mungkin teman-teman bisa menghubungi Pak Agung, kemudian untuk yang kelima Pak Fendi, kemudian untuk yang geofisika Pak Puji Arianto, serta yang instrumentasi itu Pak Adi Widianto. Nah, jadi teman-teman bisa menghubungi admin prodi. Jadi nanti ketika permasalahan itu tidak bisa terselesaikan, misalnya di admin prodi, nanti admin prodi akan memberikan ke admin PP. Nanti kami, saya dan Pak Ferry Margiono itu akan mencoba untuk menyelesaikannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalnya ada kendala di dalam proses penggunaan SIMAS ini, itu silakan dikomunikasikan dengan baik dengan alur yang tadi. Jadi teman-teman tidak langsung ke saya sama Pak Ferry, tapi berjenjang. Jadi teman-teman ke admin prodi dulu, karena
terkait dengan akses di setiap prodi itu ada pada tanggung jawab di admin prodi. Ya, jadi sekali lagi kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya coba catat gitu ya, terkait dengan keluhan yang ada. Oke, terima kasih banyak ya, Abdul Salim ya. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang mau nanya Kak? Enggak, aku nggak ada nanya. Soalnya takutnya nanya udah ada di peraturan. Oh iya, ini ada daftar isi yang teman-teman harus isi ya. Silakan di dalam chat ya, saya sudah sampaikan. Jadi ada daftar hadiah untuk kegiatan ini, silakan diisi ya. Udah hadir. Pak. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman sekalian terkait dengan simas ini. Jadi silakan dicoba gitu ya. Sistem ini secara umum untuk yang semester lalu itu sudah berjalan gitu ya. Nilainya juga sudah diumumkan gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk coba untuk melihat untuk mengisi dosen-dosen yang ada. Kemudian untuk semester ini karena ini sudah bentar lagi UAS gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sistem ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga teman-teman nanti ke depannya ketika ingin melihat nilai tugas, nilai ujian dan lainnya itu bisa langsung mengakses dari simas ini. Oke, dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan sistem ini. Yo, siapa mau nanya? Oke, silakan diisi dulu ini ya. Oke, selanjutnya terkait dengan tutorial-tutorial yang tadi sudah saya sampaikan, gitu ya. Itu nanti akan kami berikan video tutorialnya, sehingga teman-teman bisa melihat dan bisa share ke teman-teman yang lainnya di kelas kalian, gitu ya. Jadi kalian tidak perlu lagi mempresentasikan, gitu ya. Tapi kalian tinggal share video tutorial yang sudah kami buat, gitu ya, untuk keseragaman gitu ya. Jadi teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir di dalam forum ini itu bisa mengetahui dengan baik bagaimana mengakses simas dengan baik gitu ya. Tuh, bapaknya mana tuh? Tahu bapaknya. Yo, yang mau tanya. BTW di sini ada siapa aja? Nggak tahu, 4 orang. Nih, kuliatin siapa aja. Aku. Siapa itu? Adit. Iya. Iya, aku gak. Zul, sumpah tadi gak jelas kok ngomong apa waktu yang masalah kelihatan tangan gitu gimana gitu. Nantilah. Itu Oke. ya gitulah pokoknya, nantilah. Oke, jadi informasi ya terkait dengan evaluasi ya. Jadi ketika perkuliahan sudah selesai, ya, jadi selesai dan nanti akan dilakukan UAS, maka evaluasi ini kami akan buka, gitu ya. Jadi evaluasi ini juga ada waktunya teman-teman sekalian. Jadi
Jadi ada masa waktu pengisian evaluasi. Jadi teman-teman sekalian terkait dengan pengisian evaluasi ini, jika teman-teman mengisinya di luar waktu tersebut, gitu ya, maka nanti akan terkunci, gitu ya. Jadi kami akan terkunci, sehingga teman-teman membutuhkan akses untuk bisa membuka folder tersebut, gitu ya. Nanti ketahuan itu siapa yang belum mengisi evaluasi, gitu ya. Bisa diperhatikan ya, teman-teman ya, terkait dengan evaluasi. Jadi evaluasi ini wajib ya hukumnya bagi teman-teman semua, dan juga memang sekali lagi nanti ketika mengisi jadi disesuaikan dengan betul-betul apa yang kalian rasakan dengan dosen tersebut, gitu ya. Jangan sampai kalian ya takut, gitu ya, takut kayak isinya jadi, atau juga jangan sembarangan juga, tapi sekali lagi sesuai dengan kinerja atau apa yang dosen-dosen sampaikan, gitu ya. Oke, kurang lebih terkait dengan kalau misalnya tidak ada yang disampaikan, gitu ya, karena mungkin cukup jelas semua kalian. Harapannya sekali lagi teman-teman sudah mulai menggunakan SIMAS, gitu ya, untuk segala akses akademik yang ada di SNMKG, gitu ya. Jadi sekali lagi harapannya teman-teman bisa menggunakan ini dengan baik, atau sistem ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, karena saya juga sebagai moderator ya. Jadi untuk kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini sudah selesai, gitu ya. Adapun nanti tambahan-tambahan atau informasi-informasi terkait dengan SIMAS serta terkait dengan ujian dari ini ya, silakan teman-teman selalu memantau kelas virtualnya, dan juga terkait dengan grup ya, silakan nanti bisa dipantau. Nanti akan kami share video tutorial terkait dengan penggunaan SIMAS, sehingga teman-teman bisa menyampaikan ke teman-teman kelasnya yang lain. Oke, demikian ya, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya doakan juga semoga teman-teman bisa menjalankan UAS dengan baik, ya, bisa mendapatkan nilai yang terbaik yang bisa dapatkan, dan juga kalian bisa sukses hingga nanti lulus di STM ini. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu dosen, pembina yang hadir dalam sosialisasi ini. Terima kasih banyak atas hadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian sosialisasi ini. Sekiranya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa mendampingi anak didiknya. Ini kan yang kita punya bapaknya beda. Tadi bapaknya nunjukin dia bisa munculin 30 menggunakan sistem ini, sehingga sistem ini bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya semuanya. Saya ini dengan dalam alhamdulillah ini. Selamat siang, selamat bekerja, ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Gimana Pak, gimana? Udah. Yang itu sih yang tentang ujian yang ada di PPT.